Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Berjumpa kembali, bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut, yang gak karuan, yang rusuh, yang kacu blek utakan sondol kenyut, jadi satu tumblek blek, gonggong kepruk, monyong-monyong, cedar membahana. Apalagi ya. Semangat ya. Yang belum subscribe di subscribe, yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kembali. Mangkok cuan sangkut, sangkut cuan, cuan sangkut, cuan dan sangkut sama aja. Sekarang mau cuan, sekarang mau TP ya, nanti buluran Anda nggak punya uang banyak ya, makin habis buat beli kopi Mardiah. Ini saya akan memberikan dengan semangat untuk pagi hari ini, akan memberikan koin-koin yang mantap, tentunya bukan koin yang melekete. Kalau membeli koin itu akan saya arahkan koin yang market capnya masih kecil, tapi bukan asal kecil. Kecil kalau anonim seperti Jepris, dibahas terus Jepris ya, percuma ya. Bob Doge, Sinja, market kecil tapi itu makin kecil lilit, keselilit hilang ya. Jadi masuk yang market kecil tapi yang berfundamental, yang sehebat semanis madu begitu ya. Harus yang celeng, jangan tanggung-tanggung manisnya. Paling enggak siapa di balik sosok belakang layar daripada koin itu. Progres terus enggak, proyeknya jalan enggak, yang punyanya jelas enggak, anonim enggak, bilioner enggak, triliun enggak, liun enggak, jutawan enggak, kaya enggak, atau kere enggak, itu ya harus jelas. Ini Mas Bro hari ini dengan semangat, dengan bangga akan memberikan koin-koin yang lain pada monyong-monyong, taran turun, pada ketakutan. Justru ini kalau punya uang, waduh, kesempatan yang luar biasa untuk masuk ini. Betul-betul ya, kalau Mas Bro punya uang banyak, nanti tak pinjam sama Mardiah, saya akan masuk antara dua koin ini nanti yang akan saya jelaskan kepada Anda. Kita harus mencari koin-koin yang nggak mimpi, koin-koin yang mantap, yang naiknya puluhan kali lipat di saat buleran yang akan datang, paling nggak belasan kali lipat. Kalau kita punya modal 20 juta harus menjadi 240 juta. Wow, mau dari mana uang itu? Ada koinnya, ada barangnya, nggak main-main. Pokoknya Mas Bro hari ini akan mencari dengan riset ya, dengan penuh propaganda, dengan penuh dari sisi sudut pandang, sisi A, sisi B, sisi C, dari alam nyata, alam fana, alam gaib. Kalau fana sama gaib sama Mas Bro, iya tahu, keceplosan aja nggak boleh, namanya lambin doer, asal jeplok telur Mas Bro, iya asal jeplak pret. Nih saya kasih tahu ya, jadi kita harus pakai skenario, pakai strategi. Nurunan saat ini sangat luar biasa, keberkahan bagi orang-orang yang ngerti. Karena satu tahun menjelang halving BTC adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter, orang-orang yang jadi jutawan konsisten, pasti bukan omong kosong, menjadi orang kaya betul. Itu orang yang masuk pada saat kondisi harga kejurang seperti ini. Jadi saya akan jelaskan ya, kita akan mencarikan koin yang mana bagus, yang mana bisa naik ya, potensi sampai belasan kali lipat. Yang pertama market capnya kecil ya, yang jelas itu juga bukan asal kecil, harus punya progres, punya project, dan di belakang daripada koin itu harus bilioner. Siapa yang punya itu? GZ Binance. Koinnya apa? Kek, cake, pengkek, sweep, suap-suapan, itu di situ. Jalan terus pakai swap, progresnya mantap. Ini ada kerja lagi dengan Arbitrum. Nanti beritanya nggak pakai i, di belakang akan saya jelaskan ya, di situ ya. Jadi market capnya masih kecil, kita buktikan bersama-sama. Market cap pasarnya ya, cap pasarnya itu masih 4,77 triliun. Artinya apa? Lebih kecil daripada PP. Walaupun saya nggak lihat PP itu 7 triliun. Market capnya BRIS berapa? 1,7 paling, 1,5, 1,4 paling banter kalau naik itu 2 triliun ya. Baby Doge berapa? Baby Doge itu sekitar 3. Mau apa? Itu ini kelasnya loh, kelas ini loh. Ini kelas cake, termasuk koin papan atas yang punyanya GZ, punya modal, progres jalan, kegunaannya ada, dan ini decknya andalannya Binance bro.
ya masih sekarang menjadi DEX andalannya Binance, yaitu cake. Market capnya cuma 4,7 triliun. Sekarang harganya longsor 22.000. Paham ya, 22.000 ya. Arbitrum harga segini, market capnya sudah 22 triliun. Ini 4 ya. Sekarang ATH-nya sampai 616.000. Pokoknya 600 lah, 6,2. Gila nggak? Kalau setengah ATH, artinya setengah ATH aja naiknya berapa? Kalau umpamanya sekarang harganya 22 ya, jadi nanti 100.000 aja udah berapa kenaikannya? 6 kali lipat ya, 5 kali lipat ya, lo ya, 5 kali lipat ya. Seandainya setengah ATH berapa ya? 5 kali 3 berapa? 15 kali lipat itu kalau setengah ATH. Nah kalau ATH 30 kali lipat, Mas Bro nggak usah ngomong muluk-muluk ya, kita ambil aja belasan kali lipat lah, taruh 11 kali lipat ya, 20 juta menjadi 240 juta. Wow, kawin lagi Anda, biayaan, belalakan, matanya pelarak milik pelarak perok situ. Jadi hari ini bukan ngomong kosong, yang lain bilang langsang lingsir. Saya akan berikan semangat kepada Anda di saat orang pada ngiprit, lari terbilit-bilit, cerit-cerit, takut dari kripto, FAT ini, FAT itu, berita CPI, CPU, CPC, CPC, bosen tiap hari berita CPI, berita FED, berita aduh macam-macam, FAT-FUT. Itu yang bagi orang trading pusing, candlenya diliatin tiap hari, tiap jam, tiap detik, tiap menit, stres lama-lama, stres, botak kayak enggak ya, bikin salah analisa, jebris ya, turun lingsir. Kita investment jangka panjang bro ya, jadi kesempatan ini nggak perlu mentrading saat ini. Kondisinya saat ini menjelang 1 tahun halving BTC, yaitu kondisi sekarang ini yang betul, yang becus itu invest jangka panjang, yaitu untuk koin-koin yang hebat. Kita tembak 1, 3, 4 koin yang sekiranya dengan riset ya dari segi sisi ABCD, alam luar, alam gaib, alam tetek bengek, di situ nanti itu yang pas untuk kita masuk di saat bull market yang akan datang. Jadi 4 koin ataupun 2-3 koin yang perlu kita hajar di situ, yang menjadikan kita akan jutawan di depan kemudian ya. Jadi harus tahu punya siapa, miliarder enggak, dan potensinya harus yakin di situ. Jadi enggak sembarangan. Salah satunya koin cake dan Arbitrum itu menurut Mas Bro, yang harga ATH-nya sampai 6,2 ya, berarti 620-an. Sekarang harganya 22. Saya rasa jelas mengenai misi-misi Mas Bro, walaupun ini banyak dobrot, tapi akan memberikan dobrotan yang konsisten, maksudnya dobrotan yang ada arahnya ke depannya. Jadi kalau kita berpikir untuk koin-koin meme coin yang asal-asalan, RP1, Binance itu kan market cap kecil tapi umpamanya anonim, yang tipu-tipu kan banyak, yang banyakan rabul kan banyak. Jadi malah menghayal yang bikin kita halu ataupun nanti kita akan stres, kesananya hilang. Ini kan banyak sekali yang terjadi yang masuk tahun 2021 ya, kalau yang nggak sabar ya pas masuk di pucuk ya, sampai sekarang 3 tahun turun terus, yang ngikuti candle tiap hari nggak pakai kerja real ya, butuh di tahun 2022 jual, di tahun 2023 awal jual sampai sekarang selengir ya. Sekarang tinggal dikit saya pastikan koinnya. Jadi yang saat ini masuk di tahun 2023 ini bagi saya sangat beruntung. Jadi nggak usah mikiri berita-berita FAT-FUT, data-data macam-macam tuh hampir tiap minggu ada, apalagi data gembel US, data CPI, data apa, alah yang namanya data jingkrak karuan tulah, jingkrakan karuan kayak kuda dicambuk pantatnya ya, jingkrak seperti itu ya, puntang-panting pusing lihat berita ya. Jadi saya harus melihat daripada pemikiran saya sendiri dengan langkah-langkah yang jitu, yang dengan progres jangka panjang, yang mana historinya di tahun-tahun yang sebelumnya kan seperti itu, yang mana pada lari-lari tunggang langgang pergi dari kripto pada ketakutan besok turun, hari ini lihat berita, malam lihat candle, lihat berita, lihat candle. Itu
menghabiskan waktu ya, ataupun meme koin yang bikin halu yang muluk-muluk. Kalau saya berpikir seperti ini, kita saatnya mencari 1 sampai 4 koin ataupun 1 ataupun 2 koin, tapi yang pasti ya, dengan riset yang luar biasa, yang pasti nanti akan naik belasan kali lipat, nggak usah ngomong 30 kali lipat. Ini kalau yang namanya pancake swap ini ya, jika setengah ATH aja udah 15 kali lipat. Umpamanya sampai ATH, apa nggak gila? Berapa itu 30 kali lipat? Artinya kita uang 10-20 juta itu bisa jadi 200 sampai 300 juta. Itu betul-betul fakta dan nyata. Jadi kita betul-betul nggak asal gitu loh, memilih koin tuh nggak asal. Apalagi kalau nanti ETF supportnya BTC BlackRock disetujui ya, apa nggak luar biasa, miliaran itu BTC. Yang jelas nanti pakai swap dan kawan-kawan akan terangkat bro. Karena apa? Semua dedengkotnya ada di BTC. Kalau BTC nya terbang, yang lain akan mengikuti. Memang seperti itu, masih dalam siklusnya yang model seperti itu. Makanya kalau kita memilih koin-koin yang bagus, yang mantap, dengan berbagai sudut pandang yang berbagai sisi macam-macam, itu ya betul-betul kita perdalam ya, dari sisi yang punyanya siapa, bergeraknya progres apa ya, projectnya apa, di balik belakang siapa, kan saya sudah jelaskan bolak-balik ya. Yaitu untuk setara koin yang saat ini bagi Mas Bro, saya akan masuk untuk koin lama loh, koin lama ya. Jadi koin jangan disamakan, ada kelasnya beda-beda. Saya akan masuk ke Helium sama di pancake swap ini, yang harganya masih murah, market capnya kecil, yang punyanya juga orang besar, GZ. Nah kalau Helium kerjasamanya dengan Solana, yang mana Solana juga termasuk koin top CMC unggulan juga blockchainnya. Makanya saya pilih Helium HNT yang market capnya masih 3 triliun. Kalau ini pancake swapnya sudah 4 triliun, jadi serah 11-12 untuk masuk ke situ. Itu koin-koin yang lama. Berikutnya saya akan memberikan koin-koin yang baru, yang market capnya masih kecil, punya blockchain sendiri, layer 2 nya ETH, yang akan mantap ke depannya. Saran saya ada di OP ya, sama di Arbitrum ya. Ini aja kerjasama dengan Arbitrum, paham ya? Saya rasa itu udah cukup ya, karena ini masih pagi pada clone mining ya. Jadi ngobrol ini juga bukan hanya obrolan melulu, juga dari Mas Bro sendiri, dengan riset Mas Bro, dengan pengetahuan Mas Bro, juga akan ada data ya, berita-berita yang tentunya ya akan saya berikan juga, agar menambah pelengkap daripada beritanya Mas Bro, dipadukan dengan berita yang terjadi saat ini dengan fakta dan nyata, bukan berita-berita pancake swap lakukan ekspansi ke Arbitrum One, bahwa revolusi DeFi yang user friendly ya. Jadi nggak omong kosong Mas Bro, ada beritanya. Pancake swap pancake swap pancake swap platform DeFi yang terkenal kini telah memperluas jangkauannya ke Arbitrum One. Langkah besar ini bertujuan untuk memberikan pengamanan DeFi yang lebih lancar dan user friendly di jaringan Arbitrum. Waduh, pancake swap sama Arbitrum. Gambarnya pancake swap ya, ini logonya Arbitrum. Emang dibilang bohong, dibilang jepris, bukan proyek nyata, bukan proyek abal-abal, bukan proyek omong kosong. Memang fakta nyata adanya, yang mana market capnya masih kecil ya, kerjasamanya progresnya tiap hari, punya GZ Binance, terbuka lebar 15 kali lipat, 30 kali lipat. Itu bisa mungkin terjadi, terbuka lebar selebar luas lautan ya, ember ya. Itu pancake swap selalu berfokus pada penciptaan lingkungan yang ramah pengguna bagi semua penggemar DeFi. Dengan berpindah ke Arbitrum One, mereka berupaya memastikan perjalanan DeFi yang lebih semulus apa itu ya, dan ramah pengguna untuk semua orang ya. Kalau mulus kan itu isik yang ngelus tuh.
Dengan mengintegrasikan paket swab dengan Arbitrum Bank, plafon ini dapat meningkatkan kecepatan transaksi yang luar biasa cepat, stabil, mengurangi biaya gas. Luar biasa ini Arbitrum ini sama paket swab. Ini namanya gajah ya sama gajah ya, ini namanya orang hebat sama orang hebat ya, jutawan sama jutawir ya. Jadi ini betul-betul bergandengan ya, orang kaya ya berbesanan dengan orang kaya, madu berbesanan dengan madu, bukan ya semelekete. Itu di sini biaya gas menciptakan lingkungan optimal untuk pengalaman perdagangan yang lancar. Luar biasa ini ya. Jadi paket swab V3 menawarkan antar muka pengguna yang intuitif yang memastikan pertukaran token yang cepat dan hemat biaya. Ini baru dengar saya, intuitif. Anda paham nggak? Anda paham nggak? Komen kalau paham. Mas Bro nggak tahu ini bahasa ada intuitif. Kalau ngintip tuh udah biasa Mas Bro. Ini biasa intip, tahu kalau intip itu kan makanan yang dibuat dari nasi itu yang dikeringkan ya di wajan itu nanti digoreng, namanya intip. Tapi kalau ini betul Mas Bro baru dengar kalimat ini ya, intuitif yang memastikan pertukaran token yang cepat dan hemat biaya dengan struktur biaya multi-tier. Pengguna dapat menikmati likuiditas yang ditingkatkan dan slippage yang berkurang saat melakukan perdagangan. Menjadi penyedia likuiditas di paket swab V3 memberikan kesempatan kepada pengguna untuk tumbuh secara pasif, mendapatkan stabil kontribusi pada pertumbuhan plafon dan skalabilitas Arbitrum Bank. Pengguna dapat memaksimalkan pengembaliannya dengan multiplier multiplier modal yang mengesankan. Saya rasa cukup, saya rasa udah capek. Berita mantap-mantap, edukasi mantap, koin yang dipilihkan juga koin-koin yang mantap. Arbitrum ya bergandengan, bercinta dengan paket swab. Waduh mantap, tidak ada duanya, tidak ada ketiganya, tidak ada keempatnya. Bukan omong kosong, bukan tipu-tipu, nyata fakta. Nyata fakta akan jadikan jutawan dengan Anda. Ngapain memberitakan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek? Market turun bikin kita gak semangat aja. Inilah kesempatan dalam kesempitan yang perlu kita terapkan dalam diri kita, mencari 2, 3 sampai 4 koin yang mana nanti ke depan akan naik belasan kali lipat. Saya rasa cukup ya, cukup mantap ya. Subscribe yang belum, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, makan nasi nggak makan batu ya. Tempatnya salah dan dosa itu pasti nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang, terserah Anda kemana ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.